Ki Joko Bodo bertapa di gua, pulang jadi paranormal. Gentleman dia. Ki Joko Bodo gentleman, jadi paranormal. Nah Muhammad ngapain ngaku nabi? Pantaslah dituduh orang gila oleh orang-orang di zamannya. Kan di dalam Al-Quran jelas itu tertulis di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa? Ini orang kalau kita laporkan, ya nanti umat Islam dituduh main lapor gitu. Padahal dia sendiri yang bikin gitu, yang bikin masalah. Joko Bodo bertapa di gua, pulang jadi paranormal. Gentleman dia. Ki Joko Bodo gentleman, jadi paranormal. Nah Muhammad ngapain ngaku nabi? Pantaslah dituduh orang gila oleh orang-orang di zamannya. Kan di dalam Al-Quran jelas itu tertulis di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa dia dituduh orang gila? Kenapa? Karena dia pulang bertapa ngaku nabi. Ya wajarlah dituduh orang gila dalam surah juz ke-14 itu ya, juz 14 dalam surah Al-Hijr ayat 6 ya. Quran surah Al-Hijr ayat 6. Baca kalianlah. Pasti terang benderang. Oh ternyata ketika Muhammad mengaku nabi setelah pulang bertapa, dituduh rupanya orang gila. Ya wajarlah. Masa pulang bertapa jadi kayak gitu? Jadi nabi? Tidak usah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikhwanillah yang mereka sembah saja itu dituduh orang gila. Nah tuh, Yesus yang mereka sembah itu dituduh orang gila. Di mana? Di Markus 3 nomor 21. Di situ Yesus juga dituduh orang gila. Nah, jadi seperti itu. Makanya kalau mau nyerang Islam itu, ya pikir dulu kitab kamu. Nah, jadi seperti itu. Di situ Yesus jelas-jelas dituduh ia tidak waras lagi. Dia gila. Bayangkan, yang mereka tuhankan saja itu juga dituduh orang gila. Apalagi cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini dia membaca Quran surah Al-Hijr ayat 6 cuma satu ayat. Lalu dia sambung-sambungkan dengan Rasulullah katanya bertapa di Gua Hira. Setelah keluar dari Gua Hira itu dia dituduh orang gila. Gak nyambung gitu ya ikhwan fillah. Gak nyambung gitu. Makanya yang penting dia ini tidak memakai akal. Yang penting bisa menghujat gitu. Jauh untuk mempelajari, tapi yang penting menghujat dengan membuang akal gitu. Salah satu cara untuk memahami tafsir Al-Quran adalah dengan membaca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Maka dari itu yang kita kenal dengan lihak dan sibaknya. Kita lihat dulu apakah ayat ini berdiri sendiri atau dia mempunyai konteks dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Itu adalah salah satu cara memahami tafsir Al-Quran. Dia membaca Quran surah Al-Hijr hanya di ayat 6, tetapi tidak baca setelahnya di ayat 10 dan 11-nya. Di ayat 10-nya bunyinya seperti apa? Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Allah Subhanahu wa taala dahulu pernah mengutus para rasul kepada umatnya masing-masing. Nah, di ayat selanjutnya, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kalau rasul itu datang kepada mereka, tidak lain mereka hanya mengolok-oloknya. Ya, sama seperti yang ada di kitab mereka. Nabi Lut itu dituduh meniduri dua anaknya. Bayangkan, seorang nabi mereka tuduh seperti itu. Nabi Ibrahim mereka tuduh seorang pezina. Bayangkan ikhwan fillah. Nah, Nabi Daud mereka tuduh itu merebut istri orang lain. Jadi mereka ini hanya mengolok-olok di dalam kitab mereka sendiri. Nggak usah para nabi yang mereka sembah
yaitu Yesus, yang mengaku untuk menyembah Allah, mereka paksa dengan mengolok-olok Yesus dijadikan Tuhan. Nah, jadi mereka ini hanya mengolok-olok. Mereka mengira, ikhwan fillah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu hanya di dalam gua. Makanya dia narasikan tadi bagaimana tuh di depan. Katanya setelah bertapa dari gua Hira keluar, Rasulullah dituduh kafir Quraisy itu sebagai orang gila. Mereka pikir bahwa Rasulullah itu hanya menerima wahyu di dalam gua gitu. Padahal kan setelah dari gua itu Rasulullah balik ke rumah, pasang selimut. Di situ turun lagi gitu wahyu dari Allah. Ayat apa? Ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir. Bangunlah lalu beri peringatan, wa rabbaka fakabbir. Agungkanlah nama Tuhanmu. Mereka pikir Rasulullah itu menerima wahyu hanya di dalam gua gitu. Itu di mana turunnya? Di rumah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berselimut gitu, mereka berpikir hanya di dalam gua. Jadi satu biji Al-Quran itu mereka pikir, ya ikhwani, akhwati, hanya di dalam gua penerimaannya. Nah, jadi seperti itu. Itulah mereka. Mereka jauh untuk mempelajari, tetapi membuang akal untuk menghujat gitu. Nah, barang siapa yang menghujat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, dia akan direndahkan Allah dunia akhirat. Kita pun di dalam agama Islam, di dalam Quran surah At-Taubah 65 sampai 66 insya Allah. Nah, saya masih ingat, barang siapa yang mengolok-olok Rasul Allah, maka dia telah kafir. Jadi seperti itu peringatan bagi kita semua. Ini orang kalau kita laporkan, ya nanti umat Islam dituduh main lapor gitu. Padahal dia sendiri yang bikin gitu, yang bikin masalah. Tapi umat Islam yang dituduh. Ya itulah, apa ya, ular beludak gitu. Baru ingat saya. Jadi tulus seperti apa ya di kitab mereka itu? Tulus seperti merpati, licik seperti tahu sendiri lah. Jadi seperti itu ya ikhwan fillah. Jadi hati-hati kalau ngomong. Orang ini nanti kalau ditangkap minta maaf. Ya kayak gitu beres, dia pikir. Itulah manusia yang akalnya nggak dipakai gitu. Bagaimana menurut antum ikhwan fillah? Ikhwani, akhwati, silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Insya Allah akan saya tanggapi. Saya Muhammad Yusuf undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.